Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita akan masuk pada video part 8 dalam pembacaan e-book Be Happy. Pada video part ini, kita akan mengakhiri pembacaan bagian 2 yaitu kiat mengatasi takut dan cemas dengan membacakan subbagian 11 takut mati dan 12 jangan mencemasi masa depan. Judul buku adalah Be Happy. Judul asal Why Worry. Penulis Sri Dhammananda, penerjemah Handaka Wijananda, penata Intan Ditadhiwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan Oktober 2016. Baiklah, kita mulai. 11. Takut mati. Hidup ini tak pasti, mati itu pasti. Buddha. Dunia takut pada kematian, bagiku ia membawa kebahagiaan. Guru Nanak. Begitu hidup meluncur seperti peluru, ia mesti mencapai sasarannya, yakni kematian. Kita semua harus menghadapi fenomena alam yang tak terhindarkan ini, suka tidak suka. Lebih dini kebenaran ini diterima, kita akan lebih mampu untuk mengarahkan hidup ini demi tujuan yang baik. Sebenarnya, kita tidak begitu mencemasi kematian itu sendiri, tapi pandangan salah yang kita pegang mengenainya. Kematian itu sendiri tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah ketakutan terhadap kematian yang menyelimuti pikiran. Jangka kehidupan kita dikendalikan oleh waktu biologis yang terus berdetak. Ketika waktunya habis, cepat atau lama, tak ada yang bisa kita lakukan untuk memperoleh waktu tambahan. Pada waktunya, kita harus bersiap menjalani kematian yang merupakan proses alam. Seorang perawat kawakan suatu kali berkata, "Bagiku merupakan tragedi besar bahwasanya begitu banyak orang yang ketakutan menghadapi kematian, yang ketika waktunya tiba, disadari bahwa kematian itu sewajar kehidupan itu sendiri. Hanya sedikit orang yang merasa takut mati pada penghujung waktunya. Sepanjang pengalamanku, hanya satu orang yang kelihatannya takut. Seorang wanita yang berbuat salah kepada saudara perempuannya dan sudah terlambat untuk membetulkannya. Sesuatu yang aneh dan indah terjadi kepada orang-orang ketika mereka tiba di akhir jalan. Semua ketakutan, semua kecemasan lenyap. Aku sudah sering melihat kebahagiaan menakjubkan menyingsing di mata mereka ketika mereka menyadari kenyataan itu. Itu semua adalah bagian dari kebajikan alam." Dalam kata-kata Dr. Sir William Oslet yang termasyhur, "Sepanjang pengalaman klinis saya, kebanyakan orang mati tanpa rasa sakit dan tanpa takut sama sekali." Menjelang kematian, semua manusia dari segala jenis kelamin, ras, atau kepercayaan akan menghadapi kematian bila waktunya tiba. Tak ada yang bisa melarikan diri. Kematian adalah proses alam yang tak terhindarkan di dunia ini. Jarang kita berani berhadap-hadapan dengan pikiran akan kematian kita sendiri. Pun begitu, orang tak akan bebas dalam hidup ini, kecuali ia juga bebas dari rasa takut mati. Takut pada kematian sama halnya dengan takut melepas pakaian yang telah usang. Gandhi. Sulit sekali kita tahan menghadapi kemangkatan orang yang kita cintai karena kelekatan kita kepada mereka. Ini terjadi pada Wisakha, seorang wanita pada zaman Buddha. Ketika ia kehilangan cucu perempuannya yang sangat ia sayangi, ia pergi menemui Buddha meminta nasihat untuk mengatasi kepiluannya. "Wisakha, maukah kamu punya anak dan cucu sebanyak anak-anak di kota ini?" tanya Buddha. "Ya Bhante, saya mau."
Tapi berapa banyak anak yang mati tiap hari di kota ini? Banyak, Bante. Selalu saja ada yang mati di kota ini. Karena itu, Wisaka, apa kamu akan menangisi mereka semua? Wisaka, mereka yang mencintai 100 hal akan menderita 100 hal. Ia yang tak memiliki kelekatan apapun tak akan menderita. Orang seperti itu terbebas dari penderitaan. Kalau kita mengembangkan kelekatan, kita semestinya juga bersiap menanggung penderitaan kalau suatu ketika perpisahan terjadi. Kecintaan membuta pada kehidupan kadang mendatangkan ketakutan pada kematian. Kita tak mau mengambil resiko sedikit pun, bahkan untuk hal yang benar. Kita hidup dalam ketakutan akan datangnya penyakit atau kecelakaan yang tiba-tiba akan mengakhiri hidup yang berharga dan kelihatannya kekal ini. Menyadari kematian pasti datang, kita memohon-mohon kehidupan kekal dan berdoa agar apa yang dipercaya sebagai jiwa ini diselamatkan di surga. Kepercayaan semacam ini didasarkan pada nafsu kelekatan kuat pada keberadaan yang kekal. Menurut studi psikologis, banyak tekanan mental disebabkan oleh penolakan kita untuk menghadapi dan menerima realitas kehidupan. Tekanan ini, jika tidak diatasi, pada akhirnya bisa mendatangkan penyakit fisik yang parah. Tentu saja, ketakutan dan keputusasaan menghadapi penyakit akan memperparah keadaan. Kita tak bisa memilih dan menentukan waktu yang paling baik untuk mati. Tetapi yang pasti, kita dapat memilih untuk menghadapi penyakit dan kematian tanpa rasa takut. Orang merasa takut melihat orang mati. Tapi sebenarnya yang hidup jauh lebih berbahaya daripada yang mati. Orang yang sudah mati tidak bisa menyakiti kita, tapi yang hidup bisa membawa kehancuran dan bahkan maut bagi kita. Jadi, tidakkah bodoh untuk merasa takut pada orang mati? Apa itu kelahiran dan kematian? Tidak ada yang perlu merasa takut akan kematian. Kelahiran dan kematian adalah seperti kedua ujung seutas tali. Anda tak bisa hanya menghendaki adanya satu ujung. Misteri kelahiran dan kematian sebenarnya sangat sederhana. Berpadunya batin dan badan, dikenal juga sebagai 5 gugus, disebut kelahiran. Keberadaan gugus-gugus ini disebut hidup. Terurainya gugus-gugus ini disebut kematian. Bergabungnya kembali gugus-gugus ini disebut kelahiran ulang. Demikianlah lingkaran ini terus berlanjut jika kita tidak memutus siklus dan menembusi kebahagiaan nirwana. Ada banyak cara untuk menjelaskan peristiwa alam yang disebut kematian ini. Sebagian mengatakan kematian adalah akhir dari segala sesuatu tanpa adanya kelanjutan apapun. Yang lain percaya adanya perpindahan roh dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Dan bagi yang lain, kematian berarti peristirahatan roh menuju hari kiamat. Bagi umat Buddha, kematian tidak lebih dari akhir sementara dari fenomena sementara yang kita sebut hidup ini. Kematian bukanlah akhir dari apa yang disebut makhluk ini. Setiap individu harus sadar akan peran kematian dalam perjalanan hidupnya. Baik bangsawan atau rakyat jelata, kaya atau miskin, kuat atau lemah, peristirahatan terakhir bagi jasad seseorang adalah di dalam peti yang ditanam 2 meter di bawah tanah atau di dalam pot abu. Semua manusia mengalami nasib yang sama. Akibat ketaktahuan terhadap hakikat sejati kehidupan, kita sering menangis dan meratap, bahkan kadang tertawa untuk menangis kembali. Begitu kita menyadari hakikat kehidupan, kita mampu menghadapi kesementaraan semua hal yang terkondisi dan mencari keterbebasan. Sebelum
Dan kecuali kita mencapai keterbebasan dari kondisi duniawi, kita harus menghadapi kematian lagi dan lagi. Jika orang merasa berat hati menghadapi kematian, maka seharusnya ia berusaha keras mengakhiri siklus kelahiran dan kematian ini. Mati dengan damai. Setiap orang berharap untuk mati dengan tenang setelah ia memenuhi seluruh tugas dan kewajiban dalam hidup. Tapi berapa banyak yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mati dalam keadaan seperti itu? Berapa banyak yang telah bersusah payah memenuhi kewajiban kepada keluarga, orang-orang yang dikasihi, teman, negara, agama, dan nasib mereka sendiri? Sulit bagi mereka untuk mati dengan damai sebelum menuntaskan semua kewajiban itu. Kita mesti pertama-tama dan terutama belajar mengatasi rasa takut terhadap kematian yang tidak hanya menimpa manusia, tetapi juga para dewa. Jangan biarkan momen saat ini lewat begitu saja. Mereka yang membiarkan waktu berlalu begitu saja akan menyesal ketika mendapati akhir kehidupan telah di depan mata. Jika orang meninggalkan dunia ini tanpa menuntaskan kewajibannya, apapun mereka itu, kelahiran mereka di dunia ini akan menjadi sia-sia karena tak membawa manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Karenanya, kita tidak boleh mengabaikan kewajiban kita dan persiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berani dan damai. Suatu hari nanti, kita akan mampu mencapai keadaan tanpa kematian, di mana kita akan terbebas dari segala penderitaan. Adalah penting untuk disadari bahwa kita terlahir di dunia ini untuk melakukan pelayanan demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kita akan dikenang atas apa yang telah kita lakukan untuk orang lain, bukannya atas apa yang telah kita lakukan untuk diri sendiri. Buddha berkata, tubuh manusia akan menjadi debu. Pelayanan dan pengaruhnya lah yang tinggal. Hal ini bisa dilihat dari karya luar biasa orang-orang besar yang masih dikenang hingga kini, yang masih bermanfaat dalam membentuk kehidupan kita, meski mereka telah lama tak berada di antara kita. Dengan kata lain, kita bisa menganggap mereka masih berada bersama kita sebagai pengakuan atas pelayanan mereka bagi kemanusiaan. Jika orang memandang hidupnya sebagai cuma setetes air dari sungai yang terus mengalir, ia akan tergerak untuk mempersembahkan diri mereka yang kecil bagi arus besar kehidupan. Orang bijak tahu secara intuitif bahwa untuk hidup, mereka harus berusaha mencapai keterbebasan dengan memantang berbuat jahat, menambah kebajikan, dan membersihkan batin mereka. Orang yang memahami hidup menurut ajaran Buddha tidak akan pernah takut akan kematian. Saya mati hari ini. David Morris adalah seorang sarjana Buddhis ternama yang meninggal dalam usia 85 tahun. Tak lama setelah kematiannya, penulis menerima sepucuk surat darinya yang pasti telah ditulis sebelumnya dan diminta untuk dikirimkan saat ia wafat. Surat itu berbunyi seperti ini. Anda akan senang mengetahui saya mati hari ini. Ada dua alasan untuk itu. Pertama, Anda akan lega mengetahui penderitaan saya akibat penyakit berakhir sudah. Dan kedua, sejak menjadi umat Buddha, saya telah menjalani 5 sila. Jadi, saya tahu bahwa kehidupan saya selanjutnya pastilah tidak buruk. Menurut ajaran Buddha, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan berikutnya dalam sangsara. Jika Anda berbuat baik, Anda akan mendapatkan kehidupan mendatang yang lebih baik. Sedangkan jika Anda tidak mau terlahir kembali, Anda harus melenyapkan nafsu untuk terus eksis dan cemaran lainnya dalam batin. Kematian itu tak terhindarkan.
Agak paradoks bahwa meskipun kita sering melihat atau mendengar tentang orang mati, kita jarang berhenti sejenak untuk merenungi bahwa suatu saat, cepat atau lambat, kita juga akan menjadi korban kematian berikutnya. Dengan naluri kelekatan yang kuat terhadap kehidupan dalam diri kita segan memikirkan bahwa kematian itu pasti terjadi, walau itulah kenyataan yang tak terelakkan. Kita lebih suka menyingkirkan pikiran menakutkan ini sejauh mungkin, menipu diri sendiri bahwa kematian adalah fenomena yang jauh, tak perlu dipikirkan. Kita harus cukup berani untuk menghadapi kenyataan. Kita mesti bersiap menghadapi kenyataan. Kematian adalah kejadian yang nyata. Kematian adalah realitas. 12. Jangan mencemasi masa depan. Lihatlah hari ini. Dalam waktunya yang singkat, terletak segala jenis keberadaan, aksi, cinta, perubahan. Kemarin adalah sejarah, besok hanyalah mimpi. Hiduplah saat ini. Buddha ditanya mengapa makhluk-makhluk mulia yang telah mengembangkan batin mereka senantiasa kelihatan begitu tenang dan cerah. Beliau menjawab, mereka tak menyesali yang telah berlalu. Mereka tak mengejar yang belum datang. Saat kini cukup buat mereka. Karenanya mereka begitu cerah. Merindu masa depan, menyesali masa lalu. Dengan cara ini, orang dungu merana, seperti ilalang yang dibabat. Tak perlu mencemasi masa depan. Orang sering cemas terhadap masa depan mereka. Ini karena mereka memiliki banyak kelekatan dalam hidup. Mereka takut kehilangan kepemilikan. Lalu mereka pergi ke tukang ramal dengan harapan bisa mencegah kehilangan kalau diberitahu sebelumnya. Namun kebanyakan hal ini adalah praktek bodoh karena tak seorang pun bisa memprediksi masa depan. Sebaliknya, para bijak tidak mencemasi masa depan karena mereka tidak punya kelekatan terhadap kehidupan ini maupun kehidupan mendatang. Ia yang tunduk pada masa mendatang menjadi mainan nasib. Sebagian orang punya kebiasaan berkonsultasi dengan tukang ramal dan astrolog ketika sedang berada dalam kesulitan dan dikejar rasa cemas. Ada tukang ramal yang bisa meramal dengan baik, tapi banyak sekali penipu yang ingin mendapat uang dengan cepat, dengan berlagak punya kemampuan meramal. Orang yang pergi ke tukang ramal adalah orang yang secara tak sadar ingin menderita dan ingin mendengar bahwa masa depan menyimpan derita bagi mereka. Tukang ramal cepat membaca watak pelanggannya dan dengan gampang membeberkan nasib buruk yang akan menimpa mereka. Orang bodoh ini kemudian menghabiskan uang dengan mengadakan upacara dan membeli jimat yang dipercaya bisa memperbaiki nasib. Sebaliknya, jika diberitahu bahwa ia sedang bernasib baik, ia tak segan-segan mengeluarkan uang untuk berjudi dan beli lotre. Dalam kasus manapun, orang dungu dan uangnya cepat berpisah. Kamu juga tak punya masa depan. Seorang peramal mengunjungi wihara dan bertanya kepada biksu, apakah Bante ingin mengetahui masa depan Bante? Biksu itu menjawab, sebagai biksu, kami tidak mengkhawatirkan masa depan. Peramal itu kemudian melihat ada dua gadis di depan mesin ketik, dan ia mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka. Mereka telah mendengar jawaban biksu tadi, jadi mereka mengatakan tidak khawatir akan masa depan mereka. Karena orang itu tidak berhasil mendapatkan orang untuk diramal, ia memutuskan untuk meninggalkan wihara itu. Pada waktu ia akan pergi, biksu tadi menceletuk,
Kelihatannya kamu sudah kehilangan kesempatan mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi masa depanmu. Rahasia hidup sukses dan bahagia terletak pada melakukan apa yang perlu dilakukan pada saat ini. Kita tidak perlu cemas akan masa lalu dan masa depan. Kita tak dapat kembali ke masa lalu untuk membatalkan apa yang telah kita kerjakan. Kita juga tidak dapat mengantisipasi semua yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena kondisi dunia yang terus berubah dan tak bisa ditebak. Hanya ada satu momen yang bisa kita kendalikan secara sadar, yaitu saat ini. Kebenaran ini dikenal oleh semua pemikir besar dunia. Mereka mengerti bahwasanya sia-sia untuk hidup dengan ingatan masa lalu dan dengan mimpi masa mendatang, dengan mengabaikan masa sekarang dan peluang yang ditawarkannya. Waktu terus berjalan. Janganlah kita berdiam diri membiarkan semua harapan kesuksesan kita berubah menjadi kenangan kegagalan. Kita punya kekuatan untuk membangun sesuatu pada saat ini. Buddha telah menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapat kebahagiaan dengan merasa cukup. Waktunya adalah sekarang, dan pilihannya ada pada kita. Kalidasa, seorang penyair dan dramawan besar India, menulis bait mengenai kebenaran sederhana tentang hidup saat ini. Kemarin hanyalah mimpi, dan esok cuma lamunan. Tapi hari ini yang dijalani dengan baik membuat tiap kemarin menjadi mimpi indah, dan tiap esok adalah harapan dan keriangan. Karenanya, jalanilah hari ini baik-baik. Mencemasi masa depan. Banyak orang yang cemas memikirkan masa depan. Tak ada alasan untuk cemas jika mereka telah belajar menyesuaikan diri dengan keadaan hidup sehari-hari. Bahkan sesungguhnya, ia mesti mengambil manfaat dari apa yang mungkin pada saat ini. Kemampuan membentuk jalan hidup seseorang hanya bisa dilakukan pada saat ini, tidak pada masa lalu atau pada masa datang. Hanya pada saat ini orang bisa berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Apapun yang ia lamunkan dan impian apapun yang ada dalam benaknya tidak akan menghasilkan apa-apa jika ia tidak melakukan sesuatu. Mengubah nasib. Orang merasa cemas berlebihan terhadap kesehatan, keluarga, penghasilan, nama baik, dan harta. Mereka berusaha menstabilkan sesuatu yang sebenarnya tidak stabil. Semakin mereka mencemasi masa depan, mereka akan semakin kehilangan rasa percaya diri. Dan mulailah mereka mengembangkan keinginan-keinginan yang mementingkan diri sendiri. Orang yang terus berusaha mengubah keadaan hidup tidak mengenal kedamaian batin. Orang yang percaya pada nasib akan berpikir, ini sudah takdir, ini sudah ditentukan untukku oleh Tuhan. Karenanya aku harus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk memperbaiki nasibku. Ia bahkan mungkin akan berdoa terus dengan mengabaikan tugas sehari-hari. Jika yakin terhadap hukum karma, kita akan memahami hal itu sebagai berikut. Ini adalah hasil dari apa yang telah kulakukan pada masa silam atau saat ini juga. Aku mesti mengimbanginya dengan berbuat baik dan menguatkan batin dengan meditasi. Dengan berbuat seperti itu, akibat karma yang tidak baik bisa diperkecil dan ia pun akan sejahtera. Tak ada bintang yang bisa kita percaya. Tak ada pelita penerang. Dan kita tahu bahwa kita harus menjadi baik, adil, dan benar. Jangan mendengar kembali yang sudah berlalu.
dan bersukacita untuk masa depan yang belum datang. Tapi ia yang melihat dengan jernih bisa melihat masa kini yang di sini dan saat ini. Orang bijak seperti itu akan berusaha memenangkan apa yang tak akan pernah hilang dan goyah. Alih-alih mencemasi masa depan, lakukanlah apa yang bisa dilakukan dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Ingatlah, hari ini adalah anak masa lalu dan bapak masa depan. Kita tidak bisa berbuat apapun untuk mengubah masa lalu, namun kita bisa mengendalikan masa depan dengan cara berlaku benar pada saat ini. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang